Salam sehat. Evaluasi atau sering disebut dengan rebalancing IHSG semester 2 kuartal 3 Juli 2026. Ini sebuah perkiraan ya atau prediksi di mana diprediksi pengumuman Senin 27 Juli 2026 biasanya ya jam 8 ya, jam 8-an ke bawah atau jam 8 ya. Kemudian implementasinya sehari setelahnya yaitu Selasa 8 Juli 2026 sampai dengan 31 Juli 2026. Dan eksekusi itu Senin bulan berikutnya yaitu 3 Agustus 2026. Kita lihat data yang sudah saya siapkan. Nah, saya prediksikan TPIA, tapi ini ragu ya. Karena apa? Karena TPIA baru dihapus dari MSCI standar ya, yang big cap ya, di semester 1 atau kuartal 2 ya, dimana TPIA ini masuk indeks Movis, free floatnya 11%. Nah, dicurigai TPIA didelete karena HSC ya, jadi free floatnya diragukan kalau ini 11% ya. Asing 25% dengan market cap ya 181 triliun lebih ya. TPIA sebetulnya memenuhi syarat di atas kertas ya, tetapi mungkin ada kepemilikan di bawah 5% sampai 1% ya. Itu yang saya tidak punya data. Nah, tapi kalau kita basisnya MSCI ya, anggaplah TPIA nggak masuk misalnya ya. Jadi masih ragu untuk TPIA ini. Kemudian PTRO juga demikian, sama ya. Tetapi PTRO dihapus dari small cap sepertinya ya, small cap MSCI. Nah, yang yakin ya namanya prediksi ya, bisa meleset ya. Itu BRMS ya, di mana valuasi terakhir kemarin per hari Jumat itu 206 miliar. Di mana BRMS sudah masuk big cap MSCI Movis ya, di mana asingnya 58%, sedangkan free floatnya 46% ya. Rata-rata valuasi selama 3 bulan itu 251 miliar. Market cap-nya 82 miliar ya. Sebetulnya untuk kondisi sekarang, untuk harga sekarang ya, itu BRMS market cap-nya kurang kalau masuk big cap MSCI, tapi kan udah masuk, jadi ya perlu evaluasi lagi karena udah masuk ya. Masuknya ini kalau nggak salah di akhir tahun, di rebalancing akhir tahun 2025. Jadi rebalancing terakhir MSCI di 2025. Setelah itu kita di fresh dari Q1, Q2 ya, udah setengah tahun ini. Nah, kita nunggu Q3, menurut informasinya malah sampai Q4 ya. MSCI nge-freeze IHSG kita. Nah, tapi BRMS ini belum masuk ke LQ45 ya.
dari segi valuasinya masuk karena ini 200 miliar lebih valuasi kemarin. Kemudian market cap foreign-nya 58%, free float-nya 46%, valuasi rata 251 miliar lebih, sedangkan market cap-nya 82 triliun lebih. Ya. Itu BRMS. Nah, PTRO itu ya tadi detail dari small cap MSCI ya. Tapi bisa masuk juga ke LQ45. Contohnya ini BRMS. BRMS belum masuk LQ45 tapi udah masuk ke MSCI Big Cap. Ya. Nah, ini ya. Valuasinya gede. Terus free float-nya 28%. Valuasinya rata 346 miliar, market cap-nya 47 triliun. Nah, kalau masuk MSCI, PTRO belum layak karena market cap-nya masih 47 triliun. Setahu saya, untuk masuk MSCI yang standar itu harus minimal 100 triliun saat dia masuk ke MSCI. Energi juga ya. Tapi kita konsentrasinya ke LQ45 ya. Nah, TAK juga demikian. TAK ini dihapus dari MSCI di kuartal 2 kemarin, semester 1 ya. Ya, energi ya, energi itu valuasinya 192 miliar, kemudian asingnya 13%, terus free float-nya 42%, ya. Ratanya 142 miliar lebih, market cap-nya 38 triliun. Raja dan Ratu ya. Nah, Raja 127 miliar, sedangkan Ratu 34 miliar. Foreign-nya masih kecil, di bawah 10%. Ya, 3 sama 6. Free float-nya 21% sama 31%. Market cap-nya 18% sama 18 triliun sama 13 triliun lebih. Dan terakhir Indi, ini yang tidak terkait dengan konglomerat, tapi istilahnya konglomeratnya enggak konglomerat besar ya. Dimana 79 miliar valuasi terakhir kemarin, kemudian asingnya cuma 5%, free float-nya 28%, AVG ratanya 61 miliar dan market cap-nya 12 triliun, paling kecil di antara yang ada di sini. Di mana Ratu baru IPO 8 Januari 2025 dengan kenaikan 365% dari harga IPO ya, kalau kita beli saham di saat IPO ya, udah naik 365%. Sedangkan 670% kenaikan TAPG kalau kita beli di tanggal 21 April 2021 pada saat IPO ya. Nah, saya kira itu ya. Nah, kita coba lihat chart sekilas aja ya. Chart sekilas kita menggunakan yang udah saya sediakan. Sebentar ya. TPIA ya, TPIA tapi ragu karena dia
Ya, TPIA ya termasuk masih di bawah, kemarin koreksi selama 2 hari. Kemudian BRMS, iya catnya. PTRO, iya. Energi, iya. TAPG, naik sendiri ya. TAPG naik lumayan besar nih TAPG. Raja, iya. Ratu, oh ya Raja ya baru stock speed ya, SS ya 5:1 sepertinya. Jadi mungkin valuasinya atau harganya ya itu tidak mewakili ya, karena saya tidak mungkin membagi harga bagi 5 selama 3 bulan atau 6 bulan, cukup memakan waktu yang cukup lama. Indi ya, yang Indi ya, ini breakout ya, breakout. Udah mencoba reversal, misalnya ini turun ya, terus kemudian naik, breakout. Nah, itu bisa confirm reversal untuk saham Indi ya. Ya, itu yang untuk kali ini adalah emiten. Saya asumsikan bahwa yang masuk ke LQ45 itu IDX 80. Jadi dari saham yang masuk IDX 80 tapi sebelum menjadi anggota LQ45. Nah, saya akan jeda sebentar untuk saham-saham di luar IDX 80. Akan saya siapkan datanya dulu ya. Ya, tadi kalau yang sebelumnya itu diambil dari IDX 80 atau tepatnya LQ35 ya. Nah, kali ini saya ambil dari non IDX 80 ya. Kita singkirkan brand dan DSSA karena jelas-jelas ini masuk dalam high concentration ya, HSC ya. Di mana 97,31% brand itu adalah free float yang sesungguhnya. Jadi sisanya ya dari 100% kurangi 97, jadi sekitar 3% kurang ya. Kemudian DSSA 5% kurang karena ini terkonsentrasi di empunya, yang punya atau emiten atau shareholdernya, yaitu 95,76%. Jadi tidak sampai 5% free float-nya yang tercatat di bursa. Jadi brand dan DSSA kita hapus. Ya tinggal emas, BNBR, TINS, BUFA, VKTR ya. TIN di mana waktu bulan November atau Desember awal ya, tanggal awal perdagangan di bulan Desember, TINS masuk ke New Small Cap di MSCI. Kemudian emas ini udah masuk Movis, ini tanda-tanda bahwa emas ini bisa masuk ke MSCI maupun LQ45 ya. Valuasi memenuhi syarat ya. Rata-rata juga memenuhi syarat. Emas tinggal 10 triliun lagi ya, tinggal 10 triliun lagi bisa masuk ke MSCI standar mungkin tahun 2027 ya, karena MSCI di freeze sampai bulan November 2026. Nah, jelas ini memenuhi standar di bawah MSCI, misalnya FTSE maupun Movis maupun LQ45
Jadi emas adalah layak masuk ke LQ45 menurut perkiraan saya. BNBR, TINS, BUFA, FKTR secara valuasi memenuhi syarat ya. Karena valuasi yang terakhir ini lebih dari 40 miliar. Sedangkan ratanya juga lebih dari 40 miliar. Sedangkan market cap-nya lebih dari 10 triliun ya, untuk masuk ke LQ45 ya. Di sini ya. Nah itu ya, jadi emas itu kandidat. BNBR, kalau BNBR market cap-nya masih jauh ya. BNBR harga perlu 4 kali lipat untuk masuk, atau kalau ke LQ45 ya udah memenuhi syarat sih kalau LQ45, tapi kalau untuk MSCI itu harus 100T lebih, 100T lebih, 100T lebih, 100T lebih ya. Di sini nah valuasinya ini belum ya, valuasinya rata masih kecil. Tetapi untuk oh iya, jadi untuk BNBR, TINS dan BUFA itu meragukan ya, karena valuasi ratanya masih di bawah 10 miliar ya. Ya, jadi anggaplah ini ini kandidat kuda, anggaplah ini kuda Troya ya, kuda hitam, bisa masuk sih, tapi dengan data yang ada di sini ragu ya. Untuk BNBR, TINS, BUFA ya. Karena memang BNBR ini lepas dari FCA sepertinya ya. Oh iya, coba kita lihat BNBR ya. Sepertinya ada syarat. Nah ini ya, di sini kan valuasinya masih kurang nih. Kalau di sini ya betul, di sini ya. Tahu ini bulan Maret ya, bulan Maret ini Agustus sebetulnya udah masuk ya. Apa ada apa ini, mencurigakan juga. Ya, ini jelas masih FCA sampai bulan Februari. Ya, coba BNBR, TINS, coba lihat TINS kok sepertinya coba kita lihat di sekuritas ini ya, TINS ini valuasinya 226, gede juga ya. Ya bener nih 226. Oh sebentar, ada kekeliruan, keliru baca ini. Sebentar. Ya betul ya, salah ini. Ini ya, kalau MSCI memang harus minimal ini 20 ya, 20 miliar ya. Ini valuasi tapi dikalikan dengan free float ya. Bukan valuasi yang sesungguhnya, ini valuasi sesungguhnya ini. Nah, saya cabut ya tadi ya kata-kata bahwa ini tidak masuk ke LQ45, tapi ternyata valuasinya gede juga ya. Tapi untuk yang tadi, untuk yang BNBR ini sanksinya karena dia pernah masuk FCA ya. Dia keluar dari FCA. Nah, Desember ya, ya. Padahal ketentuannya itu setahun ya. Ya, kita masukkan aja lah. Nah, itu ya.
intinya ini, kecuali brand sama DSSA yang masih masuk dalam HSC, jadi saya keluarkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kandidat LQ45 yang ya memenuhi kriteria ya, versi saya ya, karena versi saya ini berdasarkan historis saja, tidak pakai hitung-hitungan bursa yang 100% ya. Pakai sih, tapi persentasenya saya nggak tahu, 80%, 70% mungkin ya, karena saya datanya nggak lengkap. Nah, coba kita lihat chartnya. Tadi ya, ini valuasi rata selama 3 bulan ya, ini data yang saya punya. Bagusnya kayaknya setahun ya, bagusnya itu, tapi saya nggak punya datanya. Nah, kalau setahun pedomannya BNPR nggak masuk, karena BNPR setahun yang lalu dalam kondisi masuk FCA. Ya, kita lihat chart. Tadi BNPR ya, DSSA kita emas. Nah, emas kalau masuk hari Senin, Selasa, mudah-mudahan emas di hari Senin tidak naik terlalu tinggi ya, biar kalau masuk, nah, dia di hari Selasa dia bisa gap up ya. Misalnya kita buy emas di hari Senin misalnya ya. Ini hanya riset ya. Sekali lagi ini riset. Kalau ada yang buy ya disclaimer on. Ini cuma edukasi, jadi tidak jual dan beli resiko yang punya RDN. Bukan resiko saya. Kemudian TINS, emas ya, emas tadi, BNPR sudah tadi, TINS, ya TINS, ya ini kalau Senin malam diumumkan masuk, cakep juga, ya, karena kondisinya harganya tidak terlalu tinggi atau di pucuk istilahnya. BUFA ini kalau nggak salah terkait Hapsoro, ya, VKTR ini sahamnya ARB, Abu Rizal Bakri atau Bumi Group ya. Nah, itu ya chart dari emiten yang diperkirakan masuk atau kandidat ya, bukan pasti masuk enggak, tapi kandidat menurut versi saya masuk LQ45. Ya, ini adalah daftar HSC, hack concentration gitu aja ya. Itu yang diupdate baru saja, terbaru ya, dimana sumber dari BEI ya. Ini di sini saya sebut ya, Mandiri Sekuritas ya. Ya, disclaimer on ya. Nah, itu ya. Itu perkiraan. Jadi coba kita tunggu hari Senin malam. Semoga perkiraannya benar. Ya, karena kalau kita belinya setelah pengumuman, pasti kita tertinggal karena akan gap up di hari Selasa. Kalau mau beli hari Senin mendekati closing, karena harga sudah jadi ya, harga mendekati jadi lah intinya. Kalau enggak ya HK di saat pre-closing. Nah, tapi kalau enggak masuk ya namanya prediksi ya. Itu aja ya. Salam sehat.